Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Santri dalam kajian Mustalahul Hadis. Jadi teman-teman, kita kemarin sudah banyak mengenal dalam beberapa mustalah ilmu hadis. Kemarin kita sudah membahas apa itu muhadis, apa itu hafid, apa itu hakim, apa itu khobar, dan teman-teman bisa cek lagi di awal pembahasan ilmu mustalahul hadis. Nah, kita sekarang akan masuk dalam kajian, yaitu dari segi jalur periwayatan hadis. Nah, jadi ntar dari segi periwayatan hadis yang sampai kepada kita itu ada berapa. Nah, yang sampai dalam segi periwayatan hadis kepada kita itu ada dua, yaitu yang pertama kita sebut dengan hadis mutawatir, yang kedua dengan kita sebut dengan hadis ahad. Nah, kalau misal yang kita pakai dalam kitab Taisir Mustalahul Hadis, yaitu dalam penyebutannya, yaitu kita sebut dengan khobar mutawatir dan khobar ahad. Gampangnya kalau misal khobar mutawatir atau hadis mutawatir, itu orang yang meriwayatkan hadis tersebut itu dalam jumlahnya itu tak terbatas, bila hasar, banyak sekali. Kayak misal ya ada satu hadis tapi yang meriwayatkan itu misal 15 orang, 20 orang, banyak. Nah, beda sebalikannya daripada hadis ahad, itu sedikit, satu satu orang, dua orang gitu loh. Makanya disebut dengan hadis ahad. Sebaliknya daripada hadis mutawatir. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu hadis mutawatir. Langsung saja, ta'rifuhu logotan huwa ismu fa'il. Mutawatir itu kita sebut secara bahasa itu berupa isim fa'il mustaq dari minat tawatur. Tawataro mutawatir. Nah, kayak gitu. Ai at-tatabu. Ya, tatabu itu terus menerus. Takul tawataro al-mator. Mator itu hujan, itu terus menerus turun ya. Ai tatabu nuzulihi, ai itu terus menerus turunnya. Nah, kemudian mutawatir secara istilah marwahu adadun kathir, yaitu yang meriwayatkannya dalam jumlah banyak. Ya, yang meriwayatkan suatu hadis itu dalam jumlah yang banyak. Tuhilu al-adatu tawatu'uhum, yang secara normal, secara biasa itu mustahil untuk apa? Untuk tawatuhum, untuk berkelompok ya, berkomplot alal kadhib, untuk berdusta. Jadi karena banyaknya yang meriwayatkan suatu hadis itu, nggak mungkin gitu loh kita menciptakan untuk berbohong gitu loh, untuk satu hadis itu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Itu secara istilah. Jadi banyak yang meriwayatkan hadis, yang dengan banyaknya orang yang meriwayatkan hadis itu mustahil untuk mendustakannya itu. Next ya. Nah, kemudian surut. Jadi ada surutnya, hadis itu disebut dengan hadis mutawatir. Di sini disebutkan dalam kitab Taisir Mustalahul Hadis, yaitu ada 4. Yang pertama ayyarwihi adadun kasir, yang meriwayatkannya itu dalam jumlah yang banyak. Nah, di sini waqad ikhtalafa fi aqalil kasra 'alal aqwal. Jadi di sini paling sedikitnya itu berapa sih? Menurut beberapa pendapat, al-mukhtar yang dipilih bahwasanya paling sedikit yaitu asratu ashos. Ya, dalam periwayatan hadis mutawatir, ya, dalam periwayatan suatu hadis, nah kalau hadisnya itu bisa dikatakan atau disebut hadis mutawatir, itu yang meriwayatkan minimal ya itu harus 10 orang. Itu syarat yang pertama ya. Yang meriwayatkan harus minimal 10 orang. Yang kedua, antu jadahadil kasro fi jami'i tabaqatis sanad. Ya.
Jadi 10 orang ini harus ditemukan dalam tobakot, dalam satu tingkatan yang meriwayatkan. Nah, kayak gitu ya. Kalau misal saya nih menyampaikan hadis kepada anak buah saya. Nah, anak buah saya yang menerima hadis itu minimal, yang mendengar, yang menerima hadis dari saya itu minimal harus 10 orang. Ya, nggak boleh kurang. Nah, begitupun ketika anak buah saya, santri saya misal, yang mau meriwayatkan hadis juga, makanya sebawahnya itu harus minimal yang dengerin, yang menerima 10 orang lagi. Itu minimal ya. Nah, makanya ya ntar bisa lebih gitu loh. Itu syarat yang kedua. Jadi setiap tobakot tadi yang menerima itu 10 orang. Yang ketiga, antuhila al-adatu tawatuhum alal kadhib. Ya mustahil gitu loh. Jadi secara normal, secara biasa, yaitu berkomplot atau menyengaja untuk mendustakan hadis itu mustahil gitu loh, karena banyaknya orang yang tahu mengenai suatu hadis itu. Nah, kemudian yang terakhir dari syarat hadis mutawatir yaitu ayyakuna mustanadu khobarihim al-his, yaitu khobarnya disandarkan dengan melalui his, yaitu yang konkret ya, seperti ucapan sami'na, kami mendengar hadis itu, au ra'aina, saya melihat itu, au lamasna, atau ya berkontak langsung gitu kan. Nah, kemudian kita masuk ke hukmuhu, status hadis mutawatir itu kayak gimana? Di sini al mutawatir yufidul ilmu ad-daruri. Hadis mutawatir itu memberi faedah, itu kita sebut dengan ilmu yang doruri, ilmu yang sudah pasti ya. Makanya al yakin, ilmu yang yakin, yang pasti gitu loh. Alladzi yaturu al insana ila tasdiqi bihi tasdiqan jaziman, yang menuntut manusia untuk membenarkan itu dengan pembenaran yang secara pasti. Apa? Kaman yushahidu al amro binafsi, sebagaimana orang yang dia menyaksikan pada dirinya sendiri, yang gak diragukan lagi gitu kan, kayak gitu. Kemudian yang qasimu al khobar mutawatir ila qisma ini, jadi Hondar, hadis mutawatir atau khobar mutawatir itu ntar terbagi menjadi dua, ada yang berupa lafzi dan ada juga yang berupa maknawi ya. Nah, untuk pembahasan khobar mutawatir lafzi dan maknawi, ntar kita lanjut ke episode yang selanjutnya ya. Mungkin itu saja untuk mengenai apa hadis mutawatir dan syarat dan status hukum dari hadis mutawatir. Yang mau tekankan saya tadi, hadis mutawatir itu gampangnya yang meriwayatkan hadis tersebut banyak sekali jumlahnya ya. Kemudian syaratnya tadi ada 4. Kemudian hukum atau status hukum dari hadis mutawatir itu ilmu daruri atau ilmu yang pasti gitu loh. Jadi dengan kita mendapatkan hadis mutawatir, kita udah nggak usah memeriksa hadis itu, sudah dipastikan itu yakini, yang absolut, yang sudah pasti. Mungkin itu saja untuk pembahasan hadis mutawatir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.